sebetulnya jujur aja kalau kita bergerak di kebencanaan, saya melihat bahwa manusia itu sendiri kan ada di dalam ekosistem. Iya. Jadi kalau kita mau bagian dari ekosistem. Jadi kalau kita mau bicara menyelamatkan atau memperhatikan ekosistem, ya manusianya itu sendiri juga harus kita perhatikan gitu kan, karena nggak bisa diambil separuh-separuh. Makanya ketika ada terjadi kebencanaan itu juga merupakan godaan saya untuk terlibat. Pertama karena tadi itu kemanusiaan, ya, menyelamatkan lingkungan, ekosistem dan lain-lain. ya. Tapi kan itu biayanya nggak sedikit, Kang. Karena yang saya tahu Om Magic ini bergeraknya sendiri gitu ya. Nah, terus ngerahin masa. Itu dari mana gitu. Terus ada anak jeep juga terlibat, off-roader. Kalau yang terpikirkan adalah membayar orang, nggak kebayang gedenya. Iya. Tapi kalau yang ada dalam pikiran bahwa kita punya apa ya, punya rekan-rekan yang bisa diajak bekerja sama, itu tugas saya adalah merangkul, mengajak mereka untuk bermain sambil berbuat sesuatu. Latar belakang mereka off-roader, itu akan senang diajak jalan-jalan di atas jalan yang rusak. Off-roader itu ya agak aneh juga, dikasih jalan raya jengkel, tapi kalau dikasih jalan rusak sangat senang. Keanehan tersebut ini akan bermanfaat dalam kebencanaan, karena pada umumnya dalam sebuah kebencanaan itu yang terkena dampak paling utama itu akses. Akses ini membuat macam-macam susah masuk, logistik terisolasi, logistik nggak bisa masuk, tenaga nggak bisa masuk, lain-lain termasuk. Kelebihan dari off-roader adalah menyukai hal-hal yang seperti itu. Artinya ketika bisa menembus area-area semacam itu, rasa senangnya muncul. Ditambah lagi dengan sambil dia bermain, katakanlah memberikan arti pada orang lain. Iya, bermanfaat. Iya, bermanfaat sama orang lain. Akhirnya kan mereka dapat dua gitu. Senangnya dapat, katakanlah kalau itu disebutkan amal, amalnya dapat gitu kan. Jadi ada kepuasan tersendiri. Walaupun segala sesuatunya ditanggung sama mereka. Segala sesuatunya? Ya, akomodasinya, kadang-kadang logistiknya ketika mau nyumbang ke mereka, itu dari mereka. Mereka tanggung sendiri. Saya pernah mengajak mereka untuk, ayo kita share di bencana yang di Cilayung. Kita punya apa? Mereka yang bertanya, butuhnya apa? Butuhnya emang kan relatif ya. Banyak hal, tapi susah disebutkan. Cilayung itu longsor ya? Longsor ya? Ya, longsor di daerah Cimeong. Tapi saya teringat bahwa banyak teman-teman jeep yang punya pangkalan gas. Saya ambil keputusan, kalian nyumbang gas aja per 2 hari 2 tabung. Mereka berebut. Mereka berebut aplusan. Itu selama 1 bulan tertutupi. Sambil mereka juga datang ke sana untuk melihat kondisi yang sebenarnya. 2 tabung itu buat di posko itu ya? Ya, di pos dapur umum. Iya. Dan itu tidak jarang gitu kan. Sering kali gitu kan. Waktu di Ciniru, waktu di Cibingbing juga mereka enjoy, mereka ikhlas, mereka tidak memperdebatkan benderanya siapa gitu kan. Saya pengen ngebantu. Oke, kita kompak gitu kan. Tapi tetap kerjasama dengan badan terkait kan ya? Ya itu. Di bawah komando badan terkait ya? Iya, kita tetap berkoordinasi dengan BPBD, karena kita tahu kebutuhan segala macamnya itu kan dari orang yang mengelola data. Di situ ada berapa orang, rumahnya ada berapa yang rusak segala macam. Jadi dari data itu kita bisa memprediksi kebutuhannya apa ini, gitu kan.
sebenarnya ini kan nggak ada benefitnya nih secara materi buat Pak Magic. Jadi kenapa? Hal apa yang membuat Anda terus melakukan hal ini gitu? Apakah memang hobi dan tadi ya amal segala macam? Iya, saya senang kalau bisa bermanfaat untuk orang lain selain bermanfaat untuk diri sendiri. Kalau saya bicara senang ketika ada bencana, saya dosa besar. Tapi yang jelas mah ketika kita membantu orang lain ada rasa senang yang tidak bisa diceritakan, bahwa ada penghargaan terhadap diri sendiri bahwa kita bisa bermanfaat gitu kan. Bisa bermanfaat selain untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Dan saya juga sering membayangkan bagaimana kalau bencana ini menimpa keluarga saya. Harapan saya ini kekhawatiran tersebut hilang ketika saya juga udah berbuat baik kepada orang lain. Masa sih orang lain gak berbuat baik sama kita gitu kan? Ada semacam hukum karma yang dipercaya, ya semacam itulah. Jadi pertama atas dasar itu, kedua ya memang perasaan ini tumbuh dari awal ketika sering kita keluar masuk atau berpetualang gitu, bahwa kita harus berbagi dan peduli. Baik ya, tapi disayangkan kayaknya nggak banyak orang yang seperti Om Magic ini. Atau banyak? Mungkin saya percaya bahwa banyak orang baik, tapi agak sedikit orang buat kebaikan. Alasannya kenapa? Karena mereka tidak ada yang merangkul misalnya. Tidak ada yang merangkul. Tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang memberikan kesempatan. Kayak gimana itu contohnya? Ya, contohnya mereka tuh pengen berbuat baik. Apa sih yang bisa saya lakukan? Pertanyaan itu kadang-kadang sering muncul gitu. Nah, ketika itu pertanyaan muncul, kita harus meresponnya. Oke, Anda punya apa? Saya punya kegiatan apa? Gitu kan. Misalnya dalam kebencanaan, apa sih yang bisa dibantu? Harus tahu dulu kebutuhannya apa, dia juga punya apa. Nah, kalau ada kesamaan antara kebutuhan dengan yang dia punya, ya dari mulai tenaga, dari mulai fasilitas, dan mulai pemikiran, lain-lain materi itu kan bisa disesuaikan gitu kan. Nah, mereka rata-rata saya pengen menyumbang nih, tapi ke siapa itu kan kadang-kadang juga sulit gitu kan. Saya pengen berbuat sesuatu, tapi nggak tahu aksesnya gitu. Kemana gitu kan. Apalagi orang-orang tertentu banyak yang tidak diberikan peluang. Contoh soal narapidana atau kriminal, orang-orang kriminal itu untuk berbuat baik di masyarakat agak susah. Karena dari awal udah tidak diberi kesempatan. Citranya sudah jelek. Citranya udah jelek duluan, masyarakat langsung ngejudge bahwa dia tidak bisa berubah gitu. Nah, itu. Ente mah udah kriminal ya kriminal aja. Kalaupun mendekati masjid tujuannya pasti lain nih. Nah, semacam itu. Nyolong sendal, non. Padahal kan dia tuh butuh orang yang mempercayai, saya pengen bebersih di masjid lah. Tapi kayak yang datangnya ini mantan napi, jangan-jangan mau ngambil keropak gitu kan. Nah, baru datang aja udah dicurigai. Artinya kesempatan itu kan harus diberikan ke setiap orang, siapapun dia. Termasuk pernah saya ngajak mereka untuk, ayo kita nebus dosa. Ngapain nebus dosa? Kalian kan nabrak pohon berapa pohon gitu kan. Nebusnya gimana? Kita bikin penanaman. Nah, itu waktu dulu kita bikin penanaman dengan para outdoor itu di area BNN Palutungan. Awalnya kita mau jadikan contoh atau tempat arboretum lah yang ditanam sama penggiat-penggiat yang ada di Kuningan ini, dari crosser, dari off-roader, dari pencinta alam. Cuman karena satu lain hal berubah menjadi bangunan tersebut, ya kita juga mengundurkan diri dari situ. Sebetulnya saya pengen bikin monumen di sana bahwa ini loh, teman-teman yang dicap sebagai perusak itu mau juga berbuat baik gitu kan. Tapi ada lahan lain kan, masih bisa kan? Ada, dan itu memang dijalankan juga, cuman tidak seideal mimpi saya di sana. Artinya di sana pengen ada gabungan berbagai penggiat.
Nah, untuk yang sporadis memang sering kita lakukan dengan perhutani, penanaman di bantaran sungai, di Duku Badak, di Bantar Panjang, penanaman di hulu Cisanggarung dan lain-lain. Itu juga kan bentuk kepedulian yang diberikan kesempatannya ke mereka. Buat nebus dosa. Buat nebus dosa. Anggap aja buat nebus dosa. Tapi mereka memang merasakan sih bahwa saya ketika berkendaraan di hutan itu nabrak pohon kecil, menggilas ini, menggilas itu. Oke, kita tebus saja. Supaya berarti gitu. Naik gunung masih aktif, off-road masih aktif. Ya. Pensiunnya kapan nih kira-kira? Selama masih ada gantinya nggak gitu? Selama saya masih dipercaya untuk menjalankan beban ini, ya saya terima. Tapi kalau memang ada penggantinya, saya berharap ada penggantinya karena saya tahu batas kemampuan saya. Ya dari usia, dari fisik, dari lain-lain. Sebetulnya saya punya keinginan menularkan ke yang lain. Tapi beberapa tahun ke belakang saya sulit menularkan karena banyak pihak yang tidak tertular malah merasa terwakili. Oh, kendaya. Nah, itu gitu kan. Kalau ada satu masalah di lapangan, udahlah kita tenang karena udah ada yang menangani. Saya tujuannya menularkan, hayo ke sini gitu kan. Mimpi saya begitu. Tapi mereka di luar keenakan gitu. Keenakan, ujung-ujungnya udah terwakili, udah wakili aja. Kalau bahasa ininya udah diwakilikan, udah pasti teratasi gitu. Jadi saya jujur aja gagal menularkan. Gitu kan. Belum gagal, masih ada waktu. Tapi adalah 1-2 ada. Cuman kan seiring jalannya zaman semakin susah menularkan perilaku semacam ini karena ada keasikan lain atau ada dunia lain yang bisa membuat lebih asik gitu kan. Dunia jadi jarang lah udah yang ngurusan karya jarang gitu ya. Ya wajar saya punya sikap semacam itu karena saya terlahir ketika tidak banyak opsi hiburan atau opsi kegiatan. Nah kalau sekarang yang namanya ngetik di WA itu kan opsi kegiatan yang dominan gitu. Bangun tidur udah langsung mau tidur segala macam udah tidak mau dilepaskan. Dan ketika diajak berkegiatan di alam fisik, terbuka gitu, juga yang dipertanyakan kan ada colokan listrik nggak, ada wifi nggak. Keterbantungan mereka besar sekali terhadap teknologi tersebut, jadi tidak mau terpisah. Tapi nggak patah semangat kan buat menemukan penggantinya atau menurunkan gitu? Ya sebetulnya kan hanya beradaptasi aja. Ketika zamannya saya, mungkin saya harus berbuat seperti itu. Artinya pergerakannya langsung. Nah di zaman IT sekarang kan medsos bisa dipakai. Jaringan komunikasi yang macam-macam itu bisa dipakai untuk tujuannya ke arah sana juga gitu kan. Lebih mudah sih sebenarnya. Ya beda-beda cara aja. Dan kalau kita bermimpi ada generasi yang sama itu agak susah. Yang persis memang susah, nggak ada. Karena di zaman saya masih muda itu yang namanya keluar dari rumah 1 minggu, 2 minggu atau lebih dari itu nyaris tidak ada yang nyari beban apapun gitu kan. Iya benar. Saya tidak punya beban ketinggalan informasi, saya tidak punya beban kurang update segala macam karena memang pada zamannya demikian gitu kan. Saya pulang ke rumah ya biasa aja gitu kan, apalagi belum punya beban lain rumah tangga. Nah sekarang ketika seorang generasi muda belum punya tanggungan apapun akan keberatan ketika harus meninggalkan dunia maya ini. Agak susah. Satu-satunya jalan, gunakan dunia maya untuk mengatasi masalahnya. Atau gunakan dunia maya untuk meneruskan langkah-langkah generasi sebelumnya memperjuangkan banyak hal gitu kan. Terutama kemanusiaan dan lingkungan. Kemanusiaan, lingkungan dan lain-lain. Yang jelas
kebaikan-kebaikan tersebut sekarang di apa ya, di di dipromosikan, bukan dideklarasikan, dikampanyekan. Ya, dikampanyekan Dikampanyekan. atau di semacam itu Iya. melalui teknologi yang sekarang berlaku. Nah, Kalau ini kalau dulu kan kita hanya mengandalkan fisik ya, memberitahu orang dengan didatangi, lama ya. atau mengajak orang sama dengan di obrolan langsung begini. Tapi kalau sekarang kan sebetulnya agak lebih mudah mengajak orang dari Lebih luar negeri cepat pun lagi. bisa lebih cepat dan bisa tidak ada halangan jarak gitu kan. Kayaknya ngobrol sama Om Magic mah nggak akan beres 24 jam. Jadi terakhir nih Kang, apa pesan Anda buat generasi muda? Saya berharap generasi muda, walaupun teknologi mengarahkan kepada individualisme, artinya individualisme harus jangan terlalu egois, karena apa yang kita miliki itu ada hak orang lainnya. Artinya cobalah untuk mau berbagi. Jadi pesan terakhir buat anak muda nih, kayak kita-kita, ada nggak? Ya, mudah-mudahan terpakai, mudah-mudahan masuk ke pemahaman. Saya berharap generasi muda sekarang ada kecenderungan untuk individualisme ya, karena pengaruh teknologi. Artinya tidak ada kepedulian terhadap sesama. Contoh paling kontroversinya, kita bersilaturahmi aja. Udah bisa udah mulai jarang, karena terwakili oleh teknologi. Efek-efeknya ya nanti muncul individualisme. Nah, saya berpesan jangan sampai ini membuat kita egois, bahwa kita merasa bisa hidup sendiri, tidak harus peduli sama orang lain, tidak harus peduli sama lingkungan. Walaupun kita pada kenyataannya memang bisa hidup sendiri, tapi kan kita sebagai orang yang atau makhluk yang bersosial, makhluk sosial, satu sama lain tetap aja ada saling ketergantungan. Jangan sampai saya nggak merasa ketergantungan karena saya terwakili sama teknologi gitu kan. Nah, saya tidak ingin generasi yang sekarang ini apa yang dimilikinya hanya untuk dirinya sendiri atau egois. Ilmunya untuk dirinya sendiri, pemikirannya, waktunya, dan lain-lainnya untuk diri sendiri. Ada orang di sekitar kita yang membutuhkan. Mari kita berbagi supaya kita hidup bermanfaat, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Begitu Om. Udah. Thank you banget buat waktunya, buat diterima nih di sini gitu. Hujan bareng Yohan. Ya, nanti kapan-kapan kalau mau ngobrol lagi, saya harap masih diterima, tetapok lah gitu. Boleh insya Allah lah. Nanti mungkin saya diajak off-road ya Om ya. Boleh. Sambil liputan nanti. Caknya janji ta. Jadi navigator. Nuhun. Dadah Mania Mega Suara.